Mau ngilangin gerah, cobain Sprite Zero Sugar. Segernya sama, Baru, Saso Saset. Beli 3, gratis 1. Wah, kenyang makan cucur gua. Tangan teruji secara dermatologi. Bunga yang dikeluarkan Rame beritamu Mas. Oh iya. tetap segar. Soso. Om Do. Soso. Beli 3, gratis 1. Winscare. Jadi ada demo, di demonya lu buta huruf ya. Bacalah pengumumannya itu kapan. Kita akan diajak John Martin ya dari asal usulnya ini untuk mengusili kuda kali ini ya. Udah ditulis. Kuda. Masih ditanyain. Riding kuda gitu kan, atau memberikan makan kuda atau memandikan. 2 hari ini, 2 ntar malam yang ke Jogja. Di BSD nih sepertinya. John Martin masih kalah sama Sebiar. Mainnya kandang Besok live Mas. kandang buaya. Ini mau buaya nih. Pawang buaya saya ya daripada. Oke, kita akan lihat asal usulnya seperti apa. Tapi pemirsa, sebelum kami pamit, kami akan juga jangan lupa tetap Viral lagi Mas sampai harus biasa. ulang tahun yang ke-22 Transmedia. Sudah biasa. Power Up. Tanggal 19 Desember ya, Trans Studio di Trans Studio Cibubur harga tiket masuknya 295.000 saja. Video baru dari Amri udah keluar belum? Transentertainment.com ya. Dan Videonya Amri udah naik belum? Yang semalam. Ada juga Raisa, Rizky Febian, ada Astrid Biar juga pastinya. ada banyak lagi pokoknya seru deh ya. Ya, kita bertemu di sana dan kita berjumpa lagi di Serve the Day pada pukul 3 sore hanya di Trans TV. Mulai kita bersama. Masalah, Mas. Pek, video Amri udah keluar belum? Udah. Ketemu lagi sama saya John Martin. Apa kabar, sehat kan? Pemirsa, saya tuh mau nyari ini loh, mau nyari olahraga yang lagi. Wah, keren banget. Aku mau nih olahraga kayak gini. Saya lagi nyari olahraga yang bisa diposting-posting di feed dan keren banget, yang bisa komennya banyak gitu loh. Aku mau. Itu tadi olahraga apa, golf ya? Habis tadi Video semalam channel Amri sendiri. Oh enggak. mau dong ke tempat itu berkuda-berkuda. Kemana deh? Mau dong. Katanya demonya settingan sendiri. Maksudnya? Bisa nggak sih buat foto-foto Instagram gitu, bisa nggak? Maksudnya itu orang-orang gua, mereka gitu. Stop. Maksudnya gimana sih? Oh, maksudnya gua tuh bikin acara demo buat ngedemo diri gua sendiri, gitu maksudnya. Terus di situ panitianya gua tumbalkan, gua tulis nomor teleponnya, gua tunjukin manusianya begitu. Berarti hitungannya gua nyuruh orang, ngebayar orang buat mereka diserang sendiri gitu. Kepikiran aja enggak Mas? Iya seperti itu Mas. Boleh juga. Boleh juga. Itu ide bagus itu. Ide bagus. Berarti numbalin temen gua atau orang yang gua kenal buat dihujat orang, dimaki-maki orang, diteror orang, cuman buat apa? Demo settingan. Oh. Bagus bagus. Ide yang bagus. Tapi besok kalau emang gue lakukan, gue pasti ngelindungin teman gue. Jadi nggak mungkin gue cantumin nama dia dan nomor telepon dia di situ. Boleh dideketin kan? Boleh. Baik. Ini yang ini nggak gigit dari. Masih Egun. Tahunya dia model-model yang teman nusuk dari belakang kan kita nggak enak ya guys. Ngendang. Yang ini. Iya. Saya juga barusan bilang demonya settingan. Ya mana gue tahu. Kan ada nomor teleponnya, tanya aja sendiri. Kenalan dulu nggak sini? Coba. Gue sih. Jersey apa kabar? Ini ada yang bisa lokal. Para masa yang ditumbalin sekelas pengacara ngabar. Emang itu pengacara itu? Yang nomor telepon itu pengacara? Iya Pik, itu siapa Pik? Koordinatornya? Hampir 1 M. Seharga rumah di kawasan BSD dan Gading Serpong guys. Nih, nah. Kalau emang demo itu settingan, berarti kan harusnya gue ngelindungin orangnya, pelakunya, koordinatornya. Itu kan nggak gue share tadi. Hai, Snowy. Tuh, Sarah. Sehat-sehat Mas, amin amin, gue doain aja lah. Pakai Wijayanto nggak? Gue malah seneng sih, pengen cepet-cepet selesai. Cewek berarti ya? Iya Mas, pengacara Mas, lulusan hukum Universitas Jakarta Timur. Oh. Udah lu telepon Vic, tanyain besok kurang orang nggak gitu. Kalau kurang orang pengen di ini, pengen dicariin masa lagi sama Mas Rian. Halo Paula. Ini Mas. Iya Mas. Ini yang. Kok dia berapa? Balesin aja komenannya. Kalau memang settingannya Mas Rian, kenapa koordinatornya dicantumin gitu? Paula. Kenapa nomor teleponnya juga ditulis? Aduh, pinter sekali.
Paulah. Masa ya orang yang disuruh dimintain tolong malah ditumbalin. Oh tapi mereka udah biasa sih numbalin orang, jadi hal-hal kayak gitu terpikir oleh mereka gitu. Kalau gue nggak kepikiran. Nggak ada nomor WA-nya itu. Oh ya nggak tahu. Tapi yang jelas surat itu tembusannya udah ke Polres. Oh, jadi dia buat kalau misalnya orang itu nih dia udah ngecip guys, nih kayak gini nih, udah Iya mas settingan tapi yang nyeting toko sebelah. Maaf nih, soalnya gue lagi mau nunjuk ini. Iya nggak tahu. Kan gue juga nggak ngomong siapa yang bayar atau siapa yang ada. Ya. Oh, ini 500 juta. Itu suratnya gak ada tanda tangannya mas. Ya mana gue tahu mas, gue dapetnya itu. Nah, Saya tuh dapetnya itu. sesuai dengan budget 100 ke bawah. Tapi kayaknya matanya mah Sebenarnya dia hanya dipakai nama aja mas, aslinya bukan dia mas aktornya. Oh iya terus siapa aktornya? Cari yuk. Siapa aktornya Big? berarti emang kalau yang murah-murah itu ya kayak gini, attitude-nya agak kurang ya guys ya. Mas Rian versus Everybody. Enggak, Everybody apa? Siapa Everybody itu? Lihat dari luar bisa ketahuan nggak sih mana yang lokal, mana yang impor gitu mas? Oke, sebelah sini mas. Nggak ketahuan ya. Cuma memang benar-benar orang sudah tahu. Terus surat itu bisa tembus ke Polres loh. Semalam gue nanya sama panit intelnya, surat itu masuk ke sana. Gue nanya mas, udah ada pemberitahuan ini belum? Susah apa gampang? Sudah mas. Jadi ternyata itu udah ada minggu kemarin mereka ajuin. Cuman yang datang kurang. Terus akhirnya mereka bikin lagi. Jadi ini acara kedua ternyata. Panit intelnya cerita kemana? Enggak, berarti mereka nggak kerawat kok kalau susah. Oh, terus mereka Besok saya datang mas. Lu nggak pengen endorse gue Vespa mas? orang-orang nitipin kudanya. Assalamualaikum Jambi hadir siap. Berarti jadi kayak hotel juga ya? Oh, ini mana-mana punya nih siapa? Ntar tahu sendiri mas. Masih di ruang lingkup sana sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali. Cuman karena cuan aja sebenarnya. Maksudnya ada yang danain mereka gitu atau gimana? Ngomongnya yang jelas Pip. Yang paling basic, aku pengen belajar mas. Maksudnya gimana? Cara merawat kuda kalau misalnya. Di sana lagi ada rapat internal gitu. Ngerasa namanya dijual gitu atau gimana? Tahu sih harus. Atau ada oknum sana yang terima uang terus bikin acara kayak gitu atau gimana? Kalau grooming kuda apa grooming kuda? Hah, emang badannya bersih? Sidareja. Berarti beneran nggak boleh berdiri di belakangnya ya? Bien dan aman. Siap jadi saingan katak bijir 1 versus 100. Samping. Oke, satu Jangan kalah, seri aja juga. membersihkan debu. Belak-belakan wae mas fix. Oh belak-belakan nggak boleh dong. Kan semua bukti masih jadi alat substansi buat penyidik kepolisian mas. Nggak boleh ditunjukin. Ntar nanti. Kemarin gue dipesenin sama pihak sono. Berharap dia tuh menenangkan gue, bilang nggak mau tenang aja. Lihat aja besok mas. Maksudnya lihat aja besok tuh gimana? Oh, ini buat surainya. Ya ampun, mau dipotong undercut nggak? Mas Rian, halo Mbak Ayu. Nah ini kalau kayak gini dimandiin nggak sih mas? Atau disampoin nggak ini rambutnya? Tapi rambut kuda itu Kuat banget mata mas. Gue baru bangun. Tidurnya baru pagi tadi. Nih gimana ya? Amri kemana? Amri di bawah kayaknya. Majenang hadir siap. Kudanya beneran ada sampo kuda. Kenapa disebut sampo kuda sih? Karena memang samponya buat kuda. Oh, nah kalau sampo kuda gitu mahal mas? 200.000 habisnya berapa lama? Mas Bisku promosikan. Bisa apa mas? Bisa apa? Satu kuda. Sekuat Kalimalang siap duel mas. Yosa Pak Bro gabung juga mas. Dan Pasar hadir Bali siap. Semangat dan sehat selalu mas. Siap mas. Makasih banyak. Badan masih lesu. Mas 05 itu nunggu apa? Nunggu kompresor mas. Minum Adam Sari. Adam Sari, baik. Kemungkinan besok kawan-kawan Mas Rian datang dan mengamankan. Jangan mas. Gak panas dalam lagi. Jangan ntar malah timbul keributan. Jangan. Lactogro. Satu-satunya susu dengan L-reuteri. Diperkaya omega 3 dan 6. Boleh kalau minta izin tapi dijaga tidak walaupun tembusan sampai Polres dan Polsek. Lactogro. Hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Nafas kuman. Rahasiaku, detol antiseptik. Gua lelah. Setiap hari.
Mas sehat-sehat, izin off mas, monggo silakan. Amri Melone, oh Amri ikut ke Jogja udah. Temen apa mas? Iya Panca itu ternyata temen gua mas. Temen waktu zaman gua aktif di e-sport. Gua ini dulu pernah aktif di e-sport era-era tahun 2008 sampai 2011, 2012 lah. Pernah gua aktif di e-sport. Lah Panca itu temen gua mas, satu circle dulu. Makanya gue kaget banget begitu Daud kan semalam kesini. Daud kan teman satu circle gue dari puluhan tahun lalu, 12-an. Bang, itu Panca, ternyata Panca kita, dia bilang. Pancanya Asia Soft, dia bilang. Aku tuh dulu jadi tester mas. Jadi kalau ada game RPG baru online yang di komputer ya, PC ya, bukan HP. Zaman segitu belum ada game HP. Itu kalau kayak Game School, Lito apa gimana kalau atau Asia Soft mereka pengen masukin game ke Indonesia, itu biasanya yang dapat undangan tuh salah satunya tim gue mas. LMS Last Man Standing dulu namanya kita. Gue dulu sering masuk majalah e-sport, majalah game. Nah, Panca itu teman kita di circle itu. Makanya waktu Daud semalam bilang, bang itu Panca teman kita, Panca Pak Asia Shop, dia bilang. Serius loh? Gue kan nggak pernah ngepoin berita itu, jadi gue nggak lihat foto-fotonya juga enggak, ngikutin beritanya juga enggak, cuma denger doang ada bapak ngebunuh 4 orang anaknya. Nah, terus gue liatin foto, lah iya si Panca, gue bilang. Dia kenapa jadi kayak gini? Perasaan dulu orangnya, masya Allah mas, orangnya enak banget. Nggak tahu ya, mungkin. Oh dulunya jadi beta tester, betul mas. Dulu orangnya enak banget mas, logis banget, walaupun memang orangnya agak straight ya, maksudnya lurus, bercandanya kurang lah. Tapi orangnya enak banget, baik banget. Mungkin ya udah puluhan tahun ya bisa ya, bertahun-tahun bisa. Mungkin rumah tangga jadi membuat dia berubah atau gimana. Mungkin tekanan hidup, tekanan apa, nggak ngerti juga. Orang kan perubahan psikologisnya orang kita nggak tahu mas dalam berapa tahun, karena mereka punya keluarga sendiri. Makanya nggak nyangka banget gitu. Kirain nyindir PT sebelah mas, ternyata temen lah gua ini orang yang gak suka nyindir, ngapain gua nyindir lawan balik aja. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Ternyata temen gua beneran Panca Darmawansa, orang Asia Shop dulu. Makanya salju yang dipakai sama David itu sampai sekarang salju itu ya IGN gua, in game name namanya. Gue dulu aktif di e-sport mas, di Dota 1, Dota 2, terus sama game-game RPG. Dan tim gue itu biasanya dulu jadi beta tester. Kalau ada perusahaan pengen ngebeli game itu kan biasanya mereka ngetes dulu, ini bagus apa enggak, terus kurangnya apa, layak enggak dijual di Indonesia. Lah gue salah satu tim pengetesnya. Paket internet dan ponsel bisa auto drama. Biasanya laki-laki mentalnya baja tapi bisa sampai depresi gitu ya. Yang gue nggak nyangka itu dia kok bisa sampai kalau dia depresi mukulin istrinya, oke lah, banyak laki-laki yang melakukan kesalahan kayak gitu, kebejatan kayak gitu tuh banyak, mungkin mentalnya jatuh sampai larinya ke KDRT banyak, tapi nggak ada mas sampai satupun orang yang tega ngebunuh anak ini. Tapi kelihatan kaku ya mas. Iya orangnya straight, memang dari dulu nggak banyak bicara, bercanda nyaut, cuman garing lah orangnya memang. Tapi orangnya ini mas. Meh menilai sampean bosok model Pia gitu. Wah enggak. Siapa sih orang yang pernah, ada nggak orang yang pernah gua jahatin? Siapa korban gua juga? Itu dekat sama rumah saya mas. Kaget gue ditunjukin Daud fotonya lah, iya si Panca. Bagus komen mas ya, perang harus lah Gus, kue ku gawe masalah weh. Aku udah diterori wong perkara kue, perkara 05. Kue ku ndak mangkat kono lho, mangkat liane sih. Mocok-mocok wisata sih kan ya iso. Aku tak golek duit gue dandani 05 sih, sabar. Bener kata Pak Haji, ya bener lah. Ada niatan jenguk Mas Panca? Enggak mas, gue cuma bilang hubungan gue temen. Gue nggak bilang gue ngedukung aktivitas dia harus layak banget, mau dihukum mati pun gue bilang layak mas, layak, itu orang layak mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Gue cuma bilang gue kenal sama dia. Temen tuh kalau salah ya bukan didukung aja. Flek hitam muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap
lagi, pikiran Tapi kira-kira nanti ada tes kejiwaan nggak mas? Biasanya lolos dengan, waduh, gua nggak tahu kalau masalah begitu. Masalah hukum tuh pengacara mah orang-orang hukum yang bisa jawab. kini hadir Gua nggak ada dengan kapasitas di situ. alami di Garnier. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus Mas kalau di demo live dong. udah pindah aja ke Jati. Besok gue live-in. Ada yang datang apa enggak? Nggak tahu. Karena apa? Sabar mas, kemarin udah sabar. Banyak pemirsa ya. Ada yang sepeda, ada yang golf. Habis bunuh 4 anaknya, terus motornya, motor tangannya. Apa dia berpikir kayak gini ya? Daripada hidup di dunia sama anak-anaknya, kasihan sama anak-anaknya, terus udahlah kita mati aja bareng-bareng, kita kumpul di akhirat. Mungkin dia punya keyakinan kayak gitu. Harganya orang kaya. Berarti kalau kayak gitu kan berarti dia bukan ngelampiasin kebenciannya sama anak-anak, bukan berarti. Emang dia pengen hidup bahagia sama anak-anaknya, makanya diselesaikan mungkin hidupnya. Berapa Bisa jadi ya. Kalau orang psikopat atau orang psikologis terganggu kan mungkin pikiran begitu. di DC itu? Terus apa lagi yang bikin mahal? Mungkin begitu ya. Sepatu berapa? Makanya dia pengen mati bareng sama anak-anaknya. Berarti kalau gitu bukan karena dia benci sama anak-anaknya dong. Dia menyayangi anak-anaknya dengan versi yang gak lazim, yang gak manusiawi. Ya kan? Tapi kalau kita sekarang mau pemula ya. Nggak tahu lah, dia yang tahu. Belum. Mas sombongmu mau ditambahi toh mas ben gemes ke. Biasanya berapa sih bayarnya kalau riding? Penasaran? Kamu siapa? 30 menit. Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya? 1.000. Kau undang Sebelah suruh kalungan kulkas mas, panas terus kayak, lah mana gue tahu apa urusannya sama gue. Perasaan komentar gue ini gini gue sarah semua. udah paling mahal apa menurut Mbak? Udahnya. Kalau beli, emang Mbak ada rencana mau beli suatu saat nanti? Ini kasus penggelapan dana atau apa mas Hendra? Diduga cuy, dituduh dan diduga. Kok bisa mau beli kuda itu? Gue pernah Semalam kalau lu ikut konvensi, lu cerita kan rekening koran gue, rekening koran Risa, MTI semua kan di print. Pengacara gue sampai bilang, mas ini serius saldo lu segini, perputaran uang lu segini, kok banyakan gue dia bilang. Nah, makanya ya sudah, ya sudahlah. Iya mas, zaman dulu ada berita ibu bunuh anaknya biar cepat masuk surga kan? Iya, iya, kelainan jiwa kan? ya mau naik. Berani. Apa kerjaan Bapak? Halo, apa kabar? Kakian ini itu sikat, jenggotnya mana mas? Sering riding kuda? Gue tuh sama kayak Pak Haji mas, jenggotnya di sini. Adik-adik gue nggak punya, Agus nggak ada kayaknya. 13 udah mulai horse riding udah umur berapa? Dari umur berapa? Militan POS orang pinter kayaknya mas, sampai suka ketawa sendiri lihat komennya. Kalau orang pinter kok ketawa, komennya diketawain, harusnya diiyain. Apa kerjaan? Emang kenapa? Jadi dokter. Sesone dikeroyoki ratae wangi, ora usah. Aku wis suwi ra pijet. Riding sama nyokap sih. Supaya apa? LSM itu kalau demo biasanya bawanya kalau nggak ada 10 orang kok. Oh, ngelawannya adalah dengan cara gini. Gue besok ngopi bareng. Bayar berapa sih kok ngajak ke sini? Kurang tahu dah. Mama juga yang bayarin? Iya. Oh, kamu terus Kayak Guan Yu. lomba-lomba. Lomba apa? Doguan juga. Bentar lagi mau lomba jumping gitu. Jadi ada Kasihan warga sekitar mas jadi sepi yang kontraknya. Maksudnya warga sekitar mana? Skillnya apa yang paling advance? Oh ini rumahnya dia, daerahnya dia. Itu ya? Itu emang Iya ya, habis ada korban pembunuhan orang jadi mikir-mikir ya. Harga rumahnya juga jatuh, ini jatuh mungkin ya. Itu rumahnya juga mau disewa orang lain juga mikir-mikir ya. ada yang luka. Wah bener itu orang ninggalin masalah buat yang punya rumah kontrakan. Ditendang kuda pernah? Oh itu yang punya kontrakan kayak gimana mas? Stres kali ya? Di seruduk? Wah terpukul pasti tuh. Oke. Cepet banget gimana mas? Kamu tuh bahasan 17 tahun ke atas. Kecil. Kaya banget semangatnya. Andi tato gaya, tenang aja mas. Besok buat temenin. Dia kabur ke Jogja. Temen dari Hongkong. Ada salam dari RT. Pak RT. Waduh RT gue di Cawang. Pak RT makasih banyak ya supportnya selama ini pas kita tinggal di sono. Makasih banyak juga Pak RT udah nyariin tempat tinggal buat kita, buat teman-teman di sono. Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi Pak RT. Walaupun konsepnya saya bukan jadi warga Anda lagi. Enggak makan buah-buahan atau tanaman gitu enggak? Rumput. Sehat selalu Pak RT. Terima kasih banyak. 1 bulan. Kenapa memilih PKN Mas? Buat makan
PKN yang milih gue mas, bukan gue milih PKN, bukan. Kan saya dicalonkan, bukan mencalonkan. Kalau jadi dewan gimana MTI mas? Oh, MTI jadi tambah gede lah, gimana sih lu? Udah pasti, gue jadi tambah dewan kan, bos. Berapa kali kok banyak amat 10 juta? 3 kali makan. Mau berapa bis? Oh, kalau sama pakannya berapa? 20-an. Saji dodol SC mas, 86 saya selalu. Siap Pak RT? Pak RT selama saya tinggal di Cawang saya jadi warga yang baik kan? Teman-teman saya jadi warga yang baik bukan? Kali ada tetangga-tetangga sebelah kemarin yang terusik sama teman-teman kalau bercanda apa gimana? Iya, yang kontrak pada pindah mas. Saya habis 5 hari ke Bali kira, pokoknya murah mas. Hubungin Devi Marisa Suryani. Raja Transport itu siapa ya mas? Ya itu Bang Rianta yang punya Lorena, yang punya Swiss Bell di Sentul Bogor, yang punya hotel Swiss Bell, yang punya Lorena. Kamu tuh belajar riding Grup. horse ini tujuannya apa? Pengen sebagai tapi kalau Tanggapan soal kepemilikan MTI mas? Oh jangan, itu jawabannya substansi mas. Itu buat penyidikan. Tapi yang jelas kalau mereka bilang baru tahu, wah, ntar mereka diketawain orang. Soalnya banyak dokumen-dokumen, bahkan iklan di media dalam menyangkut hal itu yang sudah kita lakukan dan sudah kita sepakati bersama. Jadi makanya gue bilang itu bentuk blunder dari mereka. Itu tapi gue nggak bisa nunjukin bukti-bukti apa-apa karena itu bentuknya substansi mas. Itu untuk bahan untuk proses penyidikan. Iya. Tapi satu hal yang bisa gue pastikan sama kalian, ntar kalau kalian udah lihat udah selesai di masalahnya, itu mereka bakal diketawain banyak orang. lumayan lah. Lumayan. Tenang aja. Kan mama ya. Oh dia riding horse apa dia sendiri yang pengen pertama kalinya? Dia sendiri yang pengen. Terus pertama kali waktu pas dia pengen. Detik.com orang biarin aja sih emang nyari makanan dari situ. Lu kayak nggak ada yang lebih berat aja kan, pernah udah tahun kemarin. Maksudnya nggak khawatir kalau maksudnya ini kan melibatkan hewan yang gimana ya? Kayak nggak ada khawatir-khawatirnya ya? Kalau dari situ, oh iya, Jatuh, tenang aja, apa gitu. santai. Kontrolnya bagus sih. Yang jelas itu salah satu bentuk blunder mereka. Bulan habis berapa mah ini hobi-hobi begini? Orang surat kontrak aja mereka yang ngetik, mereka yang bikin, saya tinggal tanda tangan. Di situ juga ada dicantumin, akte PT-nya ada segala macam. Bahkan sampai sekarang berkas PT kita sendiri pun akte-aktenya masih ada di tangan mereka. Suatu saat dia sampai Kita minta lagi nggak dikasih-kasih. ini dan pengen beli kuda sendiri mamanya. Makanya kan aneh, tiba-tiba ada kata-kata ternyata Rian Mahendra nggak ada di dalam akte PT perusahaan. Lucu nggak? Mamanya satu beli enggak masalahnya. Ya kalian bisa nilai sendiri. Kemudian ada rezeki. Makanya gue bilang orang ini mafia mas, pemain dari awal dia udah nyiapin jebakan ini, dia udah nyiapin nih belati ini suatu saat buat pegangan mereka gitu. Tapi mereka lupa, mereka udah nyiptain celah sendiri dan kita udah sejauh apa, itu aja. Makanya gue ketawain ketika mereka bilang kayak gitu, gue ketawa mas sama anak-anak, sama temen gue, sama Risa juga. Ini mungkin dia lupa. Mas mau tanya, Mas Rian yakin menang dengan kasih 10.000%. Gimana? Bukan soal menang apa enggak, karena saya bener-bener nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Kecuali satu, masalah somasi. Saya memang mengabaikan somasi mereka 2 kali. Itu aja. Selain itu, saya punya buktinya semua. Baik tertulis, chatting, lisan, terus secara tanda tangan, ada semua. Makanya itu bentuknya substansi. Ntar urusannya sama penyidikan. Kalau sampai sekarang Mas Rian belum dipanggil penyidik, lah Mas, penyidik belum manggil itu kan alasannya banyak. Nggak usah ngomong Rian Mahendra lah, karena Rian Mahendra ini kan caleg. Jadi mungkin nggak bisa dipanggil untuk penyidikan. Tapi kan Devi Marisa juga ikut terlapor. Kalau penyidik belum manggil mereka, belum manggil Devi atau gua, berarti kan alasannya mungkin bukti-buktinya nggak kuat, mungkin saksinya nggak kuat, mungkin kasusnya ternyata ranahnya sepele, nggak pantas buat dinaikin. Kan banyak faktornya mas. Lah terus kalau menurut mereka aja ini halu, terus mereka maksa buat dipanggil atau maksa jadiin gue tersangka, lucu nggak? Nah begitu loh mas. Jadi jangan terus langsung mikir, wah ini Rian Mahendra nggak bisa dipanggil karena caleg lah. Kan Devi Marisa juga terlapor. Gimana sih? Nah sekarang polisi juga punya otak mas, mikir dia juga ada penyidik, ada segala macam. Kalau menurut mereka itu hoak atau halu, maksa mereka pengen terusin. Begitu loh. Yang nikah berapa mas? Gue kasih semua.
handicap. Masih ada demo nggak? Kok nanya sama gue? Tanya main demo loh. Karena somasi itu datangnya dari pihak mereka. Jadi gue punya hak buat datang atau enggak. Gue tolak karena gue cuma mau ngomong sama penyidik kepolisian. Karena kalau memang itu terbukti berarti kan ada penyidikan. Itu gue nggak mau datengin somasi karena gue nggak mau diintimidasi. Paham? Gue nggak takut karena gue nggak ngerasa salah. Makanya gue nggak mau diajak negosiasi apa-apa gitu. Kalau emang lu ngerasa lu bener, buktikan apa yang lu tuduhkan. Lu ngomong bikin laporan. Kalau penyidik udah jalan, gue disidik dipanggil, nah itu baru kita bicara. Gue bilang ngapain? Ih, Ivan Gunawan semok banget. MTI bisa disewa jadi bisa. Jangan lupa minta ganti rugi material. Oh, harus. Pokoknya sampai titik darah penghabisan. Karena aku sudah pernah bilang janganlah terlalu sayang. Enggak, gue nggak terlalu sayang, biasa aja gue. Mas gimana misalnya nanti MT yang salah? Ya berarti gue nggak seperti apa yang gue bicarakan. Dan berarti gue seperti apa yang mereka bicarakan, gitu kan? Simpel kan, Mas, besok kalau lu kalah gimana? Ya berarti gue seperti apa yang mereka bicarakan, bro. Berarti saya tidak seperti apa yang saya bicarakan. Klik sandinya banyak. Vlog sudah tayang, Mas. Oh, siap. Apa kata dia? Makan sepiring berdua. Ada video baru channel Rian Mahendra. Nah gitu dong emosi. Terus kamu yang bayar. Pokoknya yang jelas satu hal yang bisa gue pastikan dan gue yakini saat ini, kagak bakal ada jalan damai. Nggak mau ada jalan damai. Lanjut Bu Ayu. Apa? Gue pokoknya bakal bikin ini perlakuan mereka kepada orang lain yang terakhir kali. Terlalu lama loh, terlalu. Iya, boleh. Mainkan. OTW nonton channel Rian Mahendra. Oh silakan. Oh, iya gue juga pengen nonton nih. Nonton di mana ya? Banget Mas. Jalan damai ada di Sleman Mas. Harga diri soalnya. Ngapain gue damai? Orang gue ngajuin mereka pidana dan perdata gue. Nggak ada jalan damai. Karena kalau gue kemarin pesen dari bapak-bapak kita di atas tuh, kalau Mas Rian ada etikat pengen damai sama mereka, kita nggak akan bantu Mas Rian dari awal. Karena orang-orang kayak gini ini harus benar-benar dikasih pelajaran. Itu aja. Mas minta kaos salaknya Mas, lu kenapa nggak bikin sendiri sih Mas? Support gue kenapa Mas bikin? Nangis-nangis nggak Mas? Siapa gua? Belum ada yang muat hasil press conference semalam. Oh, saya tuh belum press conference untuk ke media, belum Mas, belum. Press conference ke media itu nanti kalau kita sudah ada kita sudah bikin BAP laporan balik, entah ke Barreskrim atau ke Polda Metro Jaya atau kemana, itu baru kita press conference untuk media. Semalam ini yang gue lakukan adalah klarifikasi untuk teman-teman di YouTube. Betul, jadi gue nggak ngundang-undang siapa-siapa. Kan undangan gue di situ ditulis buat yang butuh AdSense, berarti kan YouTube kan. Terus lainnya jalanannya nggak akan semulus, jelas lah Mas. Orang-orang pasti mikir lah. Orang yang pengen kerja sama mereka jadi mikir-mikir lah.
pasti. Jangan-jangan bakal dibikin kayak Rian nih besok, ya kan? Semangat Mas Grisi menyapa, siap. Mas mau nanya, kalau modal buat bikin baliho itu pure pakai uang pribadi? Baliho, gua aja bendera, kalau bendera partai gua dikasih dari partai Mas. Tapi kalau baliho bikin sendiri. Tapi berhubung gua nggak punya duit, makanya besok gua pengen bikin lomba pemasangan baliho terbaik Rian Mahendra. Ntar gua bikin pengumumannya. Pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar 2 juta untuk 20 orang pemenang. Gitu. Jadi ntar gua bakal bikin lomba nih, lomba pemasangan baliho terbaik di Dapil 2. Jadi kalian kalau warga di luar Dapil 2, suruh aja teman kalian pasangin, kalian fotoin, ntar tag di Instagram Rian Mahendra. Begitu. Masuk ya? Siap. Mas mandi yuk, bareng deh. Apa sendiri-sendiri? Kok ngajakin? Besok mama dan bapak-bapaknya yang tua jangan diapa-apain ya Mas, kasihan. Siapa maksudnya? Kenapa nggak nyalek DPD RI Jateng aja deh? Mas, kan saya sudah bilang, saya ini tidak nyalek, saya dicalekkan. Saya itu nggak nyalon, saya dicalonkan. Jadi saya nggak milih Mas, mereka yang milih saya. Yang pasang baliho 2000 orang, yang menang 20 orang super sekali. Wah, ya udah gue naikin lah 30 orang. Kalau biasa ngajuin damai, enggak bakal. Gue kalau sampai gue yain berarti gue nggak jilat ludah gue sendiri. Cuy. Oke, baik. Mari cari Mak. Marketingnya bagus kan? Tenang aja. Yang menang tukang baliho, os. Mending kaos Mas. Kalau Testa panitia gak dikasih, Mas besok siapin nasi. Enak aja lu datang sendiri. Lu kan datang gak diundang, pulang gak diantar. Yang lebih baik daripada lah kan saya tujuannya bukan buat menang, Mas. Tujuan saya itu untuk ikut pesta demokrasi. Ada telepon guys. Iya, ya nggak apa-apa. Nama usaha, Oma. Jam berapa ini? Oh, masih. Tadi dia nanya. Orang juga buat pihak ngumpulin orang juga. Gua. Jangan lupa satu. Iya, barusan ngeliat jam. Ntar jam 1:30. Baru telepon siapa tuh? Moko. Plendesnya 02 udah datang. Kalau baru kan mahal 5 jutaan. Ini ada copotan baru berapa bulan. Minta harga berapa tadi itu. Terus gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Ntar tapi duitnya besok. Karena gue hari ini belum ada duit. Lirikannya boleh sekali lagi lirikannya. Boleh kamera Tia asik lirikannya coba sekali lagi. Gue HP gue masuk. 500.000. Gue tuh sama kalian nggak pernah bohong Mas. Nggak pernah. Lu nanya apa aja sama gue juga gue jawab terus. Dari dulu sampai sekarang. Karena gue masih pengen ada di tengah-tengah kalian sampai kapanpun juga. Dan gue masih butuh kalian sampai kapanpun juga. Jadi nggak mungkin gue jerumusin diri gue sekarang nih ngomong hal-hal yang nggak bener. Karena suatu saat pasti kalian akan tahu kebenarannya kayak gimana. Percuma kan gue ngomong keluar-keluar sekarang nih kayak kali sama kalian segala macam. Tapi besok-besok ternyata gue nggak seperti apa yang gue omongin. Terus malu nggak gue? Hilang nggak kepercayaan kalian sama gue? Pasti hilang. Makanya gue bilang itu hal yang nggak mungkin gue lakukan. Paham kalian? Oh iya bener juga ya. Lu pada hubungin itu sih nomor teleponnya. Mas mau ikut daftar demo besok, kumpulin duitnya. Dapat berapa gitu? Ntar buat benerin 05 boy. Bener juga. Kalau dikasih 5, enggak ini bukan soal uang Mas. Bukan soal uang. Gue pengen ngasih pelajaran aja supaya gak ada korban-korban lain.
orang kayak gini harus ditunjukin ke dunia bahwasanya itu hal yang nggak bagus. Organisasi yang demo sama dengan organisasi demo Dr. Richard itu masalah galon. Kata surat demo yang gitu nggak apa-apa, orang kan bebas bernarasi. Tapi kalau logika gue nih, gue pribadi, kalau emang gue minta tolong temen gue buat bikin surat edaran kayak gitu, berarti gue nggak akan nyantumin nama dan nomor telepon dia. Masa gue pengen numbalin temen gue sendiri? Logika ya, mungkin gue cuman bakal bilang anonim siapa gitu. Ya kan di situ kan ada nomor telepon sama koordinatornya kan. Boleh deh. Mas, suaramu jadi besar. Mas Rian, saya izin jualan di rumah makan Menara Kudus Cirebon. Waduh, jangan sama saya, minta izinnya. Di situ ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya, namanya Mas Aan. Kamu bilang coba ngadep sama beliau ketemu. Ada miskomunikasi kan? Enggak, ada one prestasi dari pihak mereka yang bikin gue nggak mau menyerahkan apa yang mereka inginkan, itu aja. Terus akhirnya habis ditarik, ya sudah. Masa bener dulu nggak tahu, gue kok nanya sama gue, itu kan kata orang bukan kata gue. Panik orang, Mas. Siapa gue panik? Rian Mahendra panik. Oh, panik karena 100 orang. Suruh nambahin dikit. Kalau 100 orang pas belum panik. Kalau 102 apa 101 mungkin. Telepon orangnya bilangin, terus tanya, Mas, kata Mas Rian suruh nambahin dikit gitu. Mas, kalau butuh bantuan MT mana? Jangan, nggak usah. Apa sih? Nggak usah. Gue soloin aja. Mas, saya besok sama komunitas motor NMAX siap meluncur ke Bekasi Barat. Lu ngapain? Pengusaha otobus pasti pada terlalu. Mas, saya baca di media tentang pidana Mas Rian tentang pembayaran bus 60 juta per bulan dan berkembang menjadi 100 bus dalam 1 tahun. Sebagai bisnis apa semudah itu? Biasanya percaya orang menawarkan. Karena saya nggak pernah menawarkan hal kayak gitu. Logikanya aja kalau mereka pebisnis, hal kayak gitu mana ada sih, Mas? Kan kontrak ada, di situ tertulis jelas. Kalau masalah bahasan 100 bis, itu kan mereka kan bagian pengadaan armada. Mereka itu kepengen IPO. Besok kalau IPO saya sukses, Mas Rian, bos, kita bisa jadi 100 bis, 200 bis. Itu kan mulut mereka. Gue kan cuma ngiyain aja. Saya siap, Mas, kalau suruh nyiapin jalurnya. Kan begitu. Lah sekarang logikanya aja, Mas. Ini logika nih, otak nih ya. Otak kan punya otak kan, sebagai mikir kan. Kalau emang gue bisa datengin 100 bis, ngapain gue minta sama mereka 6 bis? Logika ya. Berarti kan blunder kan. Nah, akhirnya kan malu sendiri. Ya malu siapa? Mereka lah, ngapain gue malu. Kalau masalah 50-60 juta itu kan target kerja kita. Dan target itu dibuat bukan target kosong. Bukti-bukti setoran ada per hari berapa. Dikalkulasi bisa. Itu bukan bukti kosong, Mas. Itu target. Bang, target kalau kita sudah berjalan akan seperti itu. Sekarang lu lihatlah, kita jalan baru berapa kali? Baru sebulan kan? Pantas nggak sebulan ngeributin masalah hasil? Bisa aja masih perbaikan, masih pengenalan jalur. Nggak pantas, Mas, sebulan ribut masalah penghasilan. Kalau ribut masalah penghasilan tuh 6 bulan, 5 bulan kok nggak sesuai target ya, lah itu baru ribut. Kenapa kok begitu? Karena alasan sebenarnya bukan soal itu. Alasan sebenarnya ada di poin kedua yang udah gue siapin juga buktinya dari mereka dan lain-lain. Tuh. Makanya gue bilang kasus kayak gini nih, semua omongan mereka ini buat gue blunder. Karena kalau gue tunjukin barang buktinya di penyidik, orang akan tertawa ngeliat kelakuan mereka gitu. Makanya gue super santai banget ngadepin ini. Paham ya, Mas? Ntar orang jadi akan tahu ambisi mereka, jadi akan tahu segala macam hal tentang mereka lah. Kalau sampai bukti yang bakal gue bawa ke penyidik ini, bukti chattingan mereka, bukti surat-surat kontrak mereka dan lain sebagainya, dan sudah sejauh apa, itu ntar pasti orang akan menilai sendiri. Makanya gue super santai banget ngadepin ini.
konten. Kalau konten itu berarti gimmick ya? Enggak. Dan mereka sampai kayak gitu tuh gue anggap karena terlalu blunder mas. Jadi gini loh, mereka tuh tadinya cuma pengen narik pembaca atau narik viewer biar buat promosi jalur baru, tapi mereka nggak nyangka mereka udah bermain dengan orang yang salah sampai akhirnya hal ini jadi meledak sampai senusantara, jadi meledak jadi berita nasional. Itu mereka nggak nyangkanya di situ. Makanya dari kebohongan yang satu jadi keluar lagi kebohongan yang kedua, jadi keluar lagi kebohongan yang ketiga. Dari blunder yang ke satu bikin mereka melakukan blunder yang ketiga, blunder yang keempat. Mereka semakin berusaha menyelamatkan diri dari omongan dan kebohongan mereka yang pertama. Mereka akan semakin terperosok lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Itu saran gue buat Sono, sebaiknya cepat sadar aja. Makanya gue super santai, gue nggak kabur, gue nggak ngilang, gue hadepin sampai titik darah penghabisan. Yang jelas satu, gue nggak akan ada jalan damai. Masalah ini sampai titik darah penghabisan, gue lawan. Kalau dulu gue nggak ngelawan, nggak nunjukin apa-apa karena itu sama orang tua gue, anak wajib diem. Tapi kalau ini nih, bos, gue kunyah setulang-tulangnya mas. Demi Allah gue kunyah setulang-tulangnya supaya nggak ada lagi korban-korban kayak gue. Habis itu besoknya singkat kata, besoknya dia mau pergi, keluar datang. Dengan bambu anti petir, anti badai, anti tsunami-nya itu. Kalau sekarang gue belum bisa nunjukin apa-apa, belum bisa ngomong yang berhubungan dengan substansi untuk keperluan penyidikan, ya kalian sabar aja, sabar. Karena emang gue nggak bisa nunjukin, bukan nggak ada yang bisa gue tunjukin, gue nggak bisa nunjukin saat Dari ini. mana tiba-tiba hadir lah si Mayang itu, hadir. Terus pas bikin konten lu setuju awalnya? Awalnya kan gak ada masalah, Kalau sana minta, gue maafin. Kalau minta maaf, gue maafin. Karena sampai sekarang gue benci aja enggak, marah juga enggak, kesel juga enggak. Gue maafin kesalahan mereka. Tapi tidak dengan tindakannya. Tindakannya nggak bisa dimaafkan. Harus bertanggung jawab. Kan kita warga negara Indonesia mas. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, baik secara moral maupun secara hukum. Begitu. Siapa tuh kecipratan nih? Bukan kecipratan, yang pengen hadir. Renyah kalau ngomong kunyah mas. Apapun dia pengen hadir. Dia udah sepijok, gitu. Ini dia emosi kan, emosi. Nah, dia kalau dimakan udah sepijok. Nah, emang sepijok emang sebelumnya apa pekerjaan? Itu loh. Tambah glowing. Dora, gimana kabar? Ya, hits gitu kan. Skuter ya bos, lebih selalu terkenal. Pengen hits, udah 4-5 tahun sepijok. Kalau sebelumnya sudah ada korban, kenapa mas Rian? Lah mas, Iya, nyokap baik. kalau gue tahu dari dulu, ya gue mungkin nggak. Kalau andai kata ada yang gue tahu dari dulu, mungkin gue akan berpikir itu urusan pribadi mereka lah. Satu, terus kedua, kalau gue baru tahu yang gue baru tahu sekarang, ya itu kan gue baru tahu. Gitu ya. Iya. Kalau yang dari dulu gue udah tahu 1-2 misalnya, ya gue anggap itu kan urusan pribadi gue. Gue kalau teman gue punya masalah sama orang, mas, gue nggak mau ikut campur di masalahnya. Gue lebih ngasih dukungan moral dan semangat teman gue. Juga Jordan dekat ya. Karena kalau masalah benar atau salah itu kan objektif mas. Kita nggak tahu mana yang benar. Gak ada. Ya kan? Semua nonton dari Udah media. tahu dia gue pasti kayak petir. Gak mungkin. Iya. Gak mungkin gue gini. Kayak gini cocok jadi kepala departemen ya. Dia pertama awal. Mas kok Gue ribet ya menyokap. harus dilaksanakan aja dulu. Pernah ada masalah apa kok tahu lu? Mas kok kena kasus sama dulu? Sembarangan aja sama? Enggak lah. Kalau dulu gue diem, enak aja. Lu maksudnya lu Sama. Yang ini mah enggak sama. Gue lawan. tantang petenteng inilah apa ya? Ini saya akan melawan sampai titik darah penghabisan. Apa ya? Jangan murahan, jangan Gue lawan sampai habis semua. Menyokap kan baik. Nah, tiba-tiba Enak aja disamain sama yang dulu. Kalau yang dulu mah gue diem mas, dipukulin Sarah gue nggak bales. Lah kan emang orang tua lagi marah, mas lu pengen lawan. bikin konten, inten, tiba-tiba ada yang sesuai konten itu. Kalau yang ini nggak bisa, sorry to say. Itu 3. Hajar lah. Udah gue nggak suka. Kalau Mas Arnaldi pada sehat 02 doang tuh, ganti plendes. Udah waktunya. Ya, merong-merong merong-merong. apa lagi interview. Ya, Alam dari MT Jalur Sumatera. Siap mas. pernah. Mas saya mau ikut demo. Ya nggak tahu, tanya sama koordinatornya lah, tanya sama gue. Telepon aja. Lu jangan gila deh. Enggak kak, kan itu cuma konten. Kalau saya orang punya sampean tak bantu mas, nggak usah lu bantu doa aja. Besoknya lagi nih ya. Maksudnya seolah-olah penipuan kali kasusnya. Ada bete. Besoknya lagi ada. Gue dulu ada kasus penipuan apa mas? Bikin kesel. Contohnya maksudnya Contohnya ucap. Sama bapak nggak ada kasus penipuan. ya begini urusan SP udah kelar kan tadi di awal. SP udah. Nah, ini satu-satu mah diurutin mas. Iya benar.
FYP. Ya FYP nih gini. Dari ada kata-kata bayar 60 juta per bisnis sebenarnya lah itu kan versi mereka mas, di kontrak nggak ada kayak gitu mas, jangan salah, nggak ada kayak gitu. Pembahasan tentang 50 atau 60 itu target mas, paham? Di kontrak nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ntar suatu saat kalian akan tahu sendiri. Mungkin on fire kali. Justru itu udah tahu nenek-nenek, jangan lu bikin. Kalau gue ditanya Mas Rian berapa target kita bisa dapat sebulan, kalau sudah berjalan ya bisa 50-60. Gue bilang dasarnya apa ini ada. Di umur berapa? Yang udah menang. Jadi target itu bukan target halu. Ada juga bukti laporan transfer dan lain-lain. Risa setoran per hari berapa, satu bis ada yang 2,5, ada yang 1,8, ada yang 2. Kalau lu kali 30, 60, bener kan berarti? Berarti target yang gue omongkan bukan hal yang nggak masuk akal kan? Iya nggak? Tapi kalau itu dijadikan acuan, udah di kontrak nggak ada, siapa yang mau tanda tangan? Gila apa? Jadi ngurusin. Bukan, lu kebanyakan ikut campur. Tapi kalau itu mereka bahas ya ayo kita ketemu. Itu mereka bahas pun masa iya dibahas di bulan pertama? Udah dibilangin alasannya tuh aslinya bukan itu. Masa iya mau bahas begituan di bulan baru 1 bulan jalan udah bahas kayak gitu? Kan nggak mungkin. Di mana-mana orang jalan ngerintis dulu, usaha dulu, ya kan, pengenalan jalur dulu. Jadi kalau pengen ributnya masalah itu harusnya ributnya di bulan keempat atau bulan kelima. Karena sebenarnya dari awal pun masalahnya bukan itu gitu. Masalahnya tuh ada hal lain lah. Ntar gue sebutin karena ini substansi ya, nggak bisa gue sebutin. Tuh ada yang mereka minta yang gue nggak bisa kasih. Karena apa nggak bisa ngasih? Karena gue belum dapat apa yang gue harus dapatkan. Hak-haknya MTI ini belum dikasih sama mereka. Gua tolak mereka baper nyabut bis. Selesai kan? Itu masalah aslinya. Makanya ketika mereka berbohong di depan publik, ya kan? Ketika mereka berbohong di depan publik, itu blunder buat mereka. Suatu saat orang akan tahu motif sebenarnya apa dan tujuan mereka itu apa. Itu mas. Yang investasi bodong yang temennya jadi korban. Gue juga korban pada saat itu mas, cuman gue ngajak teman-teman gue jadi korban juga. Tapi masalah itu 2016 mas, sudah selesai sama Pak Haji, diselesaikan sama Pak Haji, betul. Bukan gue yang pelaku penjalannya, bukan. Gue jadi korban investasi bodong. Gue ngajak teman-teman gue karena gue pada awalnya dapat hasil. Nah, lu kalau nggak tahu ceritanya diem atau ketemu sama gue, ntar gue ceritain. Bahkan saksi-saksinya sampai sekarang korban-korbannya yang lain kayak Ana, kayak Daud masih baik semua sama gue mas. Karena ngerasa gue udah bertanggung jawab ngebalikin duit-duit mereka walaupun bapak yang bayarin. Tapi itu kejadian 2016, mas. Lu tuh kalau nggak tahu jangan asal ngoceh. Ini bercanda yuk, semangat banget gandengannya, ini bercanda doang. Emang efek dikasih saham 49% karena mereka butuh nama mas, mereka butuh branding nama kita ini buat keperluan IPO mereka, karena mereka tahu oh ya nama mereka mungkin gak laku dijual, nama Mahendra yang laku dijual. Lu jangan ngeremehin branding mas, nama itu penting. MTI baru lahir langsung laku, berarti kan nama, branding, ya kan? Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang mas. Merek itu nggak bisa dibeli pakai uang, dia punya value nilai aset yang luar biasa. Walaupun sifatnya intangible, nggak bisa dihitung. Gue Virgon aja ya, gue Virgon. Oh iya lu Virgon. Siap ya? Kamera. Ini mama nggak apa-apa. Mungkin karena mereka malu menyebutkan alasan sesungguhnya, akhirnya ngeblunder alasan masalah uang. Lah uang baru jalan sebulan, akhirnya kan jadi blunder lagi. Yang malu siapa? Mereka lah. Kamera. Udah belum? Kalau mereka nggak menyadari hal itu, masa mereka mau bikin kontrak? Yang bikin juga mereka, gue tinggal tanda tangan doang. Berarti kan mereka tahu, mereka sadar betapa pentingnya sebuah nama. Ya udah nggak apa-apa deh. Kamera dulu. Action. Apa benar kata mereka yang dari Parbus? Lah repair yang bayar kan mereka mas. Itu kan ada di kontrak, tanggung jawab mereka. Gimana sih? Udah lu jangan nanya-nanya begitu, itu substansi. Ntar kalau udah waktunya kebuka juga orang pada tahu sendiri. Itu mah urusan mereka lah. Ayang orang malu manggil ayang. Kenapa jadi urusan sama gua? Kan yang tanggung jawab mereka itu. Nanya-nanya ke wartawan aja lu. Besok ada waktunya. Kalau utang usaha gua banyak mas. Gua punya utang sama Mas Andreas.
aki masih, gue masih punya utang pelek sama Sani masih, utang spare part masih, tapi itu kan utang usaha mas. Tapi kalau gue ngelapin apa segala macam, naudzubillahi min dzalik mas, kepikiran aja nggak berani. Masalah ini orang mancing-mancing aja nggak jelas kan. Gue takut kepleset ngomong ngebuka sesuatu yang belum waktunya dibuka gitu, ntar malah mengganggu penyidikan. Yang jelas gue lawan sampai titik darah penghabisan, dan nggak ada kata damai. Mau nangis lagi kayak kemarin buat damai, nggak makasih. Lu bertanggung jawab dengan apa yang lu ucapkan. Lu udah ngelontarin, lu tanggung jawab secara hukum. Itu siapa yang masih ngintip di pintu? Bukan ngintip, tidur prima. Mas Rian belum ke PO. Lo ngapain Polda Metro Jaya mas? Atasnya lagi lah, kan udah jadi berita nasional. Ke Bareskrim gue. Enak aja Polda. Atasnya high class nih. Udah jadi berita nasional kok, enak aja Polda. Bareskrim, Mabes Polri. Biar pukulan baliknya telak. Biar pukulan baliknya telak mas. Virgon kemana sih? Virgon! Kayaknya mereka santai-santai aja mas, ya kayak nggak kebalik. Gue yang super santai kayaknya. Virgon apa? Mam, lu ngaca deh mam. Sorry. Om Sani itu iya punya saya. Mau ajaran apa mam? Kamu aja. Tahu yang baliknya ntar juga kalian tahu. Oh iya, gue pengen urusan sama pengacara gue dulu ya, tim siluman gue. Gue ada obat mam, lu makan. Mas, gue ini dulu ya, urusan dulu ya. Oke. Rambut lu udah ubanan ya. Dadah, assalamualaikum. Ada ya, Mam. Bil lanjut WA aja.